Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di sini. Di malam hari ini saya mau membuat rekaman ya. Saya mau membuat rekaman live. Judulnya sesuai dengan yang saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Perjalanan mengenal Allah atau energi ilahi ya. Silahkan bisa stay di sini ya. Semoga perjalanan ini bisa menginspirasi jiwa-jiwa yang sedang mendengarkan ya. Jika teman-teman mungkin berkenan gabung di grupnya atau silakan DM aja, atau jika teman-teman tuh mau order e-booknya ya, ada e-book 1 Zero Ismi atau panduan kembali pulang atau Abundant Ismi ya, silakan bisa DM. Nah, sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya sampaikan di sini ya, saya akan menjelaskan tentang perjalanan ya. Jadi perjalanan yang disebut dengan perjalanan mengenal Allah. Dikecilin deh, please deh. Ya. Nah, perjalanan mengenal Allah di sini atau energi ilahi. Nah, dulu kan kita juga seringnya menyebut bahwa ya ini adalah Tuhan nih, bisa disebut Allah ya, atau misalkan teman-teman yang agamanya lain tuh menyebutnya dengan berbeda-beda ya. Nah, misalkan kita sebagai umat Islam, kita menyebutnya dia sebagai Allah gitu ya. Nah, di dalam dunia energi ya, yang disebut dengan Allah adalah energi ilahi yang maha dahsyat gitu ya, yang mengatur segala pola-pola alam semesta ini terbentuknya seperti apa ya, sampai keteraturan dari alam semesta ini sendiri. Jadi kalau dibahasakan Allah adalah ya pemilik mekanisme besarnya alam semesta ini ya, yang mengatur segalanya. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan ya, bahwa kemanapun kalian memandang, disitulah adalah wajah Allah gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perjalanan saya ya, teman-teman. Sebenarnya saya dulu sudah pernah menjelaskan di live ya, tapi saya belum merekam ya, belum diupload gitu. Jadi di malam hari ini ya, saya akan buat rekaman khusus tentang perjalanan mengenal Allah atau energi ilahi ini ya. Saya silahkan stay di sini, boleh di tap-tap layarnya dulu sambil mendengarkan ya. Semoga menginspirasi, semoga menggugah jiwa-jiwa yang lainnya untuk tersadarkan gitu ya. Dan mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman di sini yang terima kasih Kak. Mungkin banyak sekali teman-teman tuh yang bertanya, menanyakan seputaran kehidupan ini, dan itu juga sudah saya pertanyakan di waktu saya kecil ya, teman-teman ya. Jadi misalkan nih, kenapa ya kok ada surga neraka, kenapa ya agamaku ini kok Islam, kenapa yang lain tuh tidak gitu, kenapa ya syahadat nih gitu, dan lain-lain nih, banyak sekali ya pertanyaan. Tapi di sini saya akan khusus hanya menjelaskan tentang perjalanan mengenal Allah aja ya. Nah, perjalanan saya mengenal Allah ini ya teman-teman, itu di usia saya 10 tahun ya. Nah, di usia saya 10 tahun itu saya mengalami kehidupan yang langsung kayak apa ya, roller coaster ya teman-teman ya. Jadi awalnya kehidupan saya itu enak banget ya. Apa-apa itu udah tersedia. Halo Kak, terima kasih bantu tap-tap layarnya ya Kak ya. Boleh di-share-share juga ya. Ya, jadi kehidupan saya awalnya itu enak gitu ya teman-teman, sangat enak sekali hidup saya. Dulunya itu orang tua saya itu berada nih, punya usaha kayak gitu ya. Dan misalkan saya tuh selalu nih, apa-apa itu ya ada aja ya. Nah, di saat saya umur 10 tahun teman-teman ya, di saat itu puncak karir ya, ibaratnya puncak karirnya orang tua saya ya. Di situ sudah luar biasanya nih berkembang ya. Usahanya itu benar-benar berkembang banget. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengguncang ya. Jadi tiba-tiba itu bapak saya itu kecelakaan teman-teman ya. Di usia saya 10 tahun tuh bapak saya itu kecelakaan. Ketika kecelakaan itu ya teman-teman ya, itu benar-benar parah banget ya. Parah banget apa? Parahnya semua ya, tangannya 2, kakinya 2, matanya bapak saya nih ya. Terus di bagian mana ya, pokoknya ada 7 tempat ya, ada 7 tempat yang harus dioperasi ya, tulangnya itu patah 7 tempat ya. Nah, di tulang patah 7 tempat itu teman-teman, bapak saya itu seperti mumi gitu loh ya, jadi kayak mumi ya. Selama 1 bulan tuh bapak saya itu nggak sadar dalam ICU ya, bapak saya itu nggak sadarkan diri, habis dioperasi benar-benar nggak sadar gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman ya,
Sampai akhirnya ketika bapak saya itu kecelakaan dan di rumah sakit ya, di ICU tuh. Nah, usahanya bapak saya ya, usahanya saya itu bangkrut ya teman-teman ya. Usahanya bapak saya itu bangkrut waktu itu. Sebentar ya. Apa ya ini ya? Live saya tidak berisi ini. Bentar ya, ada ini. Pelanggan apa ya? Mengajukan banding live gitu loh teman-teman. Bentar ya. Sebentar ya. Tak ini dulu. Udah. Nah terus ya teman-teman ya, tak lanjutin ya. Habis itu teman-teman 1 bulan saya kecelakaan ya. Nah setelah itu teman-teman tahu nggak, usahanya bapak saya itu bangkrut ya. Bangkrut, ibu saya itu bingung, nggak ada kerjaan. Sedangkan bapak saya waktu dulu itu tahun 2005 loh. Di tahun 2005 itu sudah habis berapa? 100 juta teman-teman. Nggak ada BPJS ya, zaman dulu kala nggak ada BPJS ya. Usahanya udah bangkrut, bapak saya di rumah sakit ya. Bingung kita itu dapat uang dari mana nih gitu. Nah habis itu teman-teman ya, saya tuh selalu yang melihat ibu saya tuh sedih, menangis kayak gitu loh, menangis bingung atas hidup ini gitu loh. Habis itu tahu nggak teman-teman, selisih 1 bulan ya bapak saya masih ada di rumah sakit. Rumahnya yang ditinggalin ibu sama bapak saya itu harus dijual, disita sama bank ya, karena bapak saya nggak bisa bayar hutang. Jadi rumahnya itu disita sama bank. Akhirnya kita bingung, saya itu sampai menangis waktu itu ya. Saya masih kelas 5 SD tuh. Saya tuh nangis ya, umur 10 tahun ya. Saya nangis, saya bilang gini, "Ya, aku nggak mau rumahku itu dijual, aku nggak mau pindah dari sini," kayak gitu loh. Ya kan anak kecil ya, temennya kan udah banyak di situ ya. Tapi kan nggak bisa nih aku tinggal di situ lagi ya. Jadi akhirnya ya aku terpaksakan kita harus pindah rumah ya. Dan ibu saya tuh bingung kita mau tinggal di mana. Bapak saya masih sakit di rumah sakit ya. Dan kita harus pergi dari rumah itu. Dan akhirnya teman-teman, kami dikasih rumah dari pemerintah ya. Disuruh nempatin rumah dari pemerintah. Rumahnya itu ada di pinggir Sungai Bengawan Solo ya. Nah di pinggir Sungai Bengawan Solo itu ya, di pinggir Sungai Bengawan itu teman-teman, kita tinggal, yang awalnya rumah kita itu enak ya, kita harus pindah ke rumah di Sungai Bengawan Solo yang pinggiran itu teman-teman. Kalau ada hujan banjir, kita kebanjiran ya. Dan rumahnya itu cuma 1 kamar ya, rumahnya 1 kamar dipakai aku, ibuku, adikku ya. Dan itu benar-benar kita tidur di situ, kita masak di situ, kita nonton TV di situ, hanya 1 kamar aja di situ ya. Sampai akhirnya saya kelas 6 SD dan aku lulus ya. Lulus dari SD, orang tua aku tidak bisa menyekolahkan aku ya teman-teman. Karena orang tua aku sudah nggak punya apa-apa waktu itu ya. Sudah habis-habisan dan akhirnya saya harus diopeni ya, bahasanya kalau diopeni apa? Diurus ya. Saya diurus oleh tante saya ya teman-teman. Jadi di usia saya yang lulus dari SD, saya udah berpisah sama orang tua saya ya. Kita sudah berpisah dan saya ketemu orang tua saya setahun sekali, kalau lebaran aja. Nah disinilah momen pertamanya perjalanan mengenal Allah itu dimulai teman-teman ya. Jadi di saat kesendirian itu ada teman-teman, di saat tidak dekat dengan keluarga lagi, di saat kita benar-benar merasa sendirian, disitulah kita benar-benar sedang mengenal Allah ya. Jadi ketika saya sendiri dan saya tidak ada orang tua, atau orang tua saya memang jauh dari saya ya, dan saya juga nggak bisa berkomunikasi. Ketika aku rindu banget nih sama orang tuaku ya, aku nggak bisa berkomunikasi sama mereka kan, karena zaman dulu kan nggak ada HP ya, nggak ada HP. Habis itu ketika saya sedih sendirian, ketika saya memikirkan sesuatu yang aku harus pikirin sendirian nih, disitulah teman-teman, ketika aku habis sholat ya, aku mesti nangis tuh. Aku nangis, aku tuh mesti ngobrol sama Allah ya. Waktu dulu tuh nggak tahu aku ya. Nah, spontanitas atau nalurinya gitu aja. Jadi momennya itu bukan pas sholatnya, tapi setelah sholatnya ada doa kan. Nah di doa itulah saya itu ngomong sama Allah gitu loh. Saya cerita sama Allah tentang apa yang aku rasakan hari ini. Ya aku ngobrol sama Allah kayak gitu ya. Dan ya sampai perjalannya waktu tuh, tiba-tiba setiap misalkan ya aku tuh ada masalah apa,
itu nanti Allah itu akan memberikan aku petunjuk ya. Tiba-tiba nanti ketemu ini, itulah, ketemu ini, itu. Pokoknya ketemu banyak jawaban kehidupan ya. Banyak jawaban kehidupanku ya. Banyak banget jawaban atas hidupku ini apa. Nah disitulah aku merasa bahwa loh bener ya. Ternyata katanya di dalam Al-Quran tuh bener ya. Allah itu lebih dekat. Allah itu benar-benar dekat sama kita, melebihi urat nadi kita. Nah disitulah aku merasa kok ada keterhubungan sama Allah kayak gitu loh. Itu kan bahasa Jawanya itu ini ya apa namanya, bodohnya ya, cara bodohnya gitu ya. Itu ya udahlah, ketika misalkan aku mempertanyakan sesuatu ya, atau aku bingung atas hidup ini, kemudian nanti aku tuh misalkan ada masalah ya aku bertanya sama Allah nih, nanti Allah itu memberikan jawaban kepada aku lewat entah lewat ada orang ngomong, entah lewat aku membaca sesuatu, atau aku ketika membaca Al-Quran ada artinya, atau apapun tuh. Banyak sekali media-media yang sudah Allah tunjukkan kepada aku gitu. Nah disitulah ya teman-teman, aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Ternyata ada energi di balik diriku. Ya, ternyata ada energi di balik diriku ini yang memang luar biasa. Nah itulah Allah atau energi ilahi yang dahsyat ya. Allah itu sama dengan energi ilahi yang dahsyat yang sudah mengatur segala mekanisme kehidupan di alam semesta ini. Ya makanya itu tidak berwujud, tapi Allah mau wujud. Ya Allah mau wujud, Allah memercik sebagai apa? Sebagai ciptaan-ciptaannya. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan apapun yang kita lihat itu adalah percikan dari ya, percikan dari Allah itu sendiri ya. Nah disitulah teman-teman kemudian ya ketika perjalannya waktu lagi saat aku kuliah ya, keajaiban demi keajaiban hidup tuh mulai terasa lagi ya. Terasanya itu gini, kan waktu dulu kan aku tuh sangat-sangat kekurangan uang ya bahasanya ya, zaman aku kuliah nih ya, karena orang tua aku juga ngontrak ya. Dari awalnya kita tinggal di Sungai Bengawan Solo yang pinggiran itu ya, kemudian ya karena itu sudah diambil pemerintah lagi, otomatis kita itu tidak tahu tinggal di mana. Ibu sama bapakku, adik-adikku gimana tinggalnya. Akhirnya ibuku menangis ya waktu itu ya, menangis kita mau tinggal di mana kayak gitu. Nah waktu itu saya kuliah ya teman-teman ya. Nah ketika aku kuliah itu aku melihat ibu yang sedih itu, saya juga sedih ya. Jadi saya nggak bisa menangis ketika ada di depan ibu saya ya. Ketika ada di depan ibu saya tidak bisa menangis. Karena apa? Saya nggak tega yang lihat ibu saya itu nangis. Nah akhirnya teman-teman saya bilang gini, Bu ya nanti kita cari kontrakan aja ya, nanti kita cari, kalau nggak besok nih kita cari kontrakan kayak gitu. Jadi bu saya kan tenang ya, ya udah dia akhirnya bisa tenang. Aku bingung ya gimana caranya. Tahu nggak teman-teman ya, aku di perjalanan aku pulang dari kampus ya, aku pulang kuliah nih, aku di jalan loh, di jalan itu aku baru nangis teman-teman ya. Aku nangis netes kayak gitu. Aku nangisnya kayak gini loh, ya Allah aku bener-bener udah nggak punya apa-apa loh selain engkau kayak gitu ya. Aku bilangnya langsung kayak spontan aja ya, aku nangis terus aku gini, ya Allah ini bener-bener ya aku udah nggak punya apa-apa lagi selain engkau ya Allah kayak gitu loh. Aku hanya punya engkau di dunia ini. Sekarang ibuku dan bapakku, adik-adikku juga bingung mau tinggal di mana, kita nggak punya rumah lagi untuk ditinggali ya, kita harus cari kontrakan, aku nggak punya uang ya Allah kayak gitu. Aku udah nggak punya apa-apa lagi, hanya engkau yang aku punya di dunia ini, sambil aku nangis teman-teman ya. Nah ketika itu teman-teman besoknya dengan aku nggak punya bawa uang sama sekali, aku itu sama ibuku nyari kontrakan dan kita dapat kontrakan rumah. Dan alhamdulillah ya kontrakan rumahnya itu bayarnya tuh 5 juta waktu dulu itu 2000 berapa ya, 2014 lah ya, 2014 tuh 5 juta. Dan disitulah aku langsung mengiyakan ya, oh ya sini aja rumahnya kayaknya ini cocok banget nih gitu. Nah terus ya teman-teman, aku tuh ada uangnya 1 juta tok. Nah jadi uangnya 1 juta itu tak kasihkan dulu ya sama pemiliknya kontrakan. Habis itu saya bilang nanti seminggu lagi ya bu ya dilunasi kayak gitu. Bahkan aku nggak tahu ya nyari uangnya itu dari mana ya, kurang 4 juta nih. Nah disitulah teman-teman tahu nggak, aku itu WA teman-temanku ya, aku WA loh sama teman-teman kayak gini,
aku boleh nggak pinjem uang 500.000 kayak gitu loh. Ada beberapa temen yang tak pinjemi, nanti aku ganti setiap bulannya, aku tuh bayar gitu loh, tak bayar setiap bulan aku gitu. Nah, alhamdulillah teman-temanku tuh baik ya, teman-temanku tuh masya Allah dia itu minjami aku uang teman-teman ya, tapi uangnya masih kurang 1,5 juta teman-teman, kurang 1,5 juta. Aku bingung ya. Nah, kemudian ada spontanitas dalam batinku itu harus ngabarin ada saudaraku yang memang aku deket ya sama dia. Aku bilang kayak gini, Pak D, aku pinjem uang ya 1,5 juta. Aku pinjem uang ya 1,5 juta buat bayar kontrakan, nanti aku kembaliin aku gitu toh. Nah habis itu teman-teman tahu nggak, alhamdulillah ya, alhamdulillah banget, Pak D itu langsung transfer uangnya dan bilang bahwa ndak usah dikembalikan kayak gitu. Dan masya Allah ya, pertolongannya Allah itu cepat dan deket banget, dan akhirnya dalam waktu 1 minggu itu ya sudah bisa dilunasi bayar kontrakannya, dan orang tua saya, adik-adik saya ya sudah bisa tinggal di kontrakan itu ya. Dan itu luar biasa ya, pertolongan Allah ternyata sangat dekat tuh sama kita jika kita benar-benar namanya mengesahkan Allah. Yang disebut dengan mengesahkan Allah itu apa? Yang disebut mengesahkan Allah itu apa? Mengesahkan Allah ya, mengesahkan Allah itu artinya kita benar-benar mempercayai bahwa hanya Allah ya, hanya Allah satu-satunya yang mampu menolong kita. Allah itu siapa sih? Ya energi ilahi yang dahsyat nih yang ada dalam diri kita ternyata, dan selalu melingkupi kita dan dekat melebihi urat nadi kita, yang bersama melingkupi, bahkan tidak ada aku, yang adanya Allah semua ini ya. Yang awalnya saya dulu menganggap bahwa aku tuh berdoa sama Allah, berdoa terus, berharap terus gitu ya, dan pada akhirnya ya teman-teman ya, karena dulu tuh dapat banyak banget keajaiban uang, dapat uang tidak terduga ya. Jadi kayak dulu ya aku tuh nggak punya apa-apa teman-teman ya, miskin banget kayak gitu, tapi aku merasa aku hanya punya Allah aja. Jadi walaupun aku nggak punya apa-apa ya, aku hanya punya Allah, dan aku merasa bahwa aku kaya walaupun aku miskin ya. Nah disitulah teman-teman masya Allah ya, ternyata energi kita ketika kita itu sadar siapa diri kita adalah zat yang maha berlimpah. Kita adalah apa? Energi ilahinya Allah yang sudah tanpa batas, yang sudah dahsyat, yang sudah apapun ada tersedia di sini ya. Ternyata teman-teman itu akan mewujudkan keluar diri kita ya, akan mewujud menjadi di luar diri kita apa? Berlimpah beneran ya. Jadi akan benar-benar berlimpah beneran. Makanya apa yang disebut dengan gejala akhiratmu maka dunia akan mengikuti adalah energi batin kita ya. Jadi kalau energi batin kita benar-benar sudah merasa menyatu nih, benar-benar yang melingkupi Allah ada bersama kita, dan inilah pusat keajaiban, pusat alam semesta ada di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah di luar diri kita juga akan memberikan segalanya. Karena kita benar-benar mencerminkan bahwa aku adalah zatnya Allah yang sudah maha dahsyat, yang sudah luar biasa ya. Aku adalah zatnya Allah yang maha energi yang tanpa batas, yang luar biasa, maha ajaib kayak gitu. Makanya terus mewujud menjadi benar-benar kenyataan di luar diri kita itu benar-benar berlimpah. Jadi semuanya itu misalkan kerjaan ya datang sendiri ya, pasangan hidup datang sendiri, uang datang sendiri ya, punya rumah juga datang sendiri ya, rumahnya kayak datang sendiri, butuh apa itu kayak datang sendiri nih. Karena apa ya, memang diri kita adalah pusat keajaiban itu sendiri ya. Makanya di sini adalah apa? Sadarilah kamu siapa, sadarilah sejatinya diri kamu, sadarilah kamu siapa. Kamu hanya penyaksi hidup ya, kita hanyalah penyaksi hidup, tidak lebih dari itu. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu, siapa yang menginginkan itu? Adalah ego kita dan pikiran kita. Kita siapa? Kita adalah yang selalu menjadi penyaksi dalam skenario hidupnya Tuhan ini, yang diri kita digunakan untuk menjalani skenario film hidupnya Allah sendiri. Jadi kita hanyalah yang sedang menyaksikan semua tayangan filmnya ini sedang berlangsung ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau menanyakan boleh ya, ditanyakan apapun tuh ya. Ya. Nah, kemudian ya teman-teman, di perjalannya waktu lagi nih, ternyata lebih dalam. Ternyata sisi diri kita itu ada lapisan emosinya, lapisan egonya, ada tubuh fisik ya, yang itu ternyata bukan sejatinya kita. Ya, mereka bukan sejatinya kita,
Dan itu saya baru tahu ya teman-teman, ketika saya mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebihan atau ketakutan yang berlebihan, dimana ternyata pikiran itu bisa loh, ternyata kita bisa mengamati pikiran kita, ternyata pikiran itu bisa kita amati, pikiran bisa berjalan sendiri ya, pikiran bisa berjalan sendiri. Habis itu ternyata emosi kita juga bisa kita rasakan sendiri, dan semuanya ternyata bisa kita amati sendiri ya, bisa kita amati semuanya. Maka disinilah ternyata, oh ternyata aku yang mana ya, yang dulu kan aku nggak kepikiran ya bahwa aku bukan badan ini, aku bukan pikiran yang sedang mikir, bukan emosi ini, bukan ego ya. Ternyata ketika aku merasakan anxiety disorder itu lebih jelas lagi, ternyata untuk lepas dari itu benar-benar harus sadar penuh ya bahwa aku bukan mereka semua ini, aku bukan yang disebut dengan badan ini, aku bukan yang disebut dengan emosi yang muncul, aku bukan yang disebut dengan pikiran yang hadir dan ego yang hadir. Ternyata aku yang tahu ya bahwa mereka ini ada, dan itu lebih dalam lagi. Ternyata akhirnya nanti ya kita tidak ada, yang ada hanyalah energi ilahi, hanyalah Allah itu sendiri yang ada dalam diri kita. Makanya apa, sudah lunturlah bahasanya itu pikiran ya, emosi dan ego itu sudah luluh. Mereka yang awalnya sangat nakal sekali ya, mereka itu terluka, mereka nakal nih, akhirnya mereka itu menjadi satu kesatuan utuh pada kesadaran kita. Akhirnya mereka akan tunduk patuh pada kita, pada ini diri sejatinya kita. Ya, ketika sudah tunduk patuh semuanya, maka di sini yang disebut dengan zero atau kekosongan itu terjadi. Nah, di dalam kekosongan itulah ya tidak ada lagi unsur diri palsu, maka kekosongan diri kita inilah yang akan digunakan oleh Tuhan, yang benar-benar kita bisa merasakan ngeflow-nya diri, mengalirnya hidup ini. Ya, mengalirnya benar-benar mengalir, bukan mengalir terserah ya, tapi mengalirnya ini digunakan oleh Tuhan ya, sehingga terarah, sehingga sangat ngeflow banget, sehingga kok ajaib ya, kok tiba-tiba aja ya, kok gampang ya, kayak gitu loh ya. Jadi karena memang bukan kita yang melakukan, karena kita benar-benar bisa menyaksikan diri kita sedang digunakan oleh Tuhan. Nah, kapan kita benar-benar bisa menyaksikan itu? Saat benar-benar ego, pikiran, emosi itu melebur jadi satu. Di saat mereka sudah luluh nih, maka di dalam keluluhan mereka semua ini ada kekosongan yang akhirnya kosong. Ya, kekosongan inilah yang akhirnya apa? Diisi oleh energi ilahi yang benar-benar murni dipakai oleh Tuhan. Ya, maka disinilah pasti terasa ajaib hidupnya, terasa gampang banget, terasa kok bisa ya kayak gini ya. Ya, jadi pikiran tuh serasa kayak gini. Kok bisa ya terjadi begini ya? Kok bisa ya kayak gini ya? Nggak tahu. Makanya di sini ranahnya bukan ranah logika ya, bukan lagi ranah logika, ranah emosi, ranah ego lagi di sini. Makanya mereka udah nggak bisa mencerna dari ajaibnya hidup ini, karena ini sudah melampaui dunia, karena sudah masuk dalam ranah akhirat ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, apa makna akhirat. Akhirat itu adalah energi di balik dunianya, energi di balik diri fisik kita, ada energi ilahi, medan kuantumnya, disitulah akhirat ada. Makanya disitulah rasanya kayak di surga, apa-apa sudah ada dan tersedia. Misalkan teman-teman cuma bertanya apapun, kamu batin apapun kayak gitu ya, butuh sesuatu tuh udah nanti klik kayak ada aja, ada yang ngasih, ada yang beri kayak gitu. Itulah yang disebut dengan ternyata hidup kita sudah ada di surga, di dunia kuantum. Dan dunia kuantum itu juga sudah dijelaskan di ilmu fisika ya teman-teman ya, luar biasa. Makanya kenapa ilmu agama, ilmu alam semesta, ilmu diri sendiri harus dialami semuanya. Tidak hanya kita hanya membaca Al-Quran ya misalkan ya, tapi kalau kita tidak alami sendiri perjalanan hidup ini, maka kita tidak akan tahu ya. Kalau kita tidak kalau kita tidak menjalani kehidupan ini dengan pengalaman diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah ada yang disebut titik hakul yakin terhadap Tuhan ya. Jadi adanya seseorang tuh bisa hakul yakin terhadap Tuhan tuh bukan karena cerita-cerita ya, bukan karena diceramahi misalkan, bukan karena kita membaca sesuatu ya, tapi karena benar-benar mungkin kehidupan kita itu benar-benar dialami. Nah, ketika kehidupan kita benar-benar kita alami sendiri, maka disitulah titiknya batin itu bisa hakul yakin.
Nah, aku yakinnya dia akan muncul ya. Maka disitulah kamu punya pondasi keimanan. Jadi pondasi keimanan itu didapat dari apa? Pengalaman langsung, pengalaman batin kamu langsung yang benar-benar kamu mengalami perjalanan mengenal Tuhan kamu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka kenalilah siapa diri kamu, kamu akan mengenal siapa sejatinya Tuhan kamu. Ya, jadi mengenal Tuhan itu bukan karena mungkin kita dikasih tahu orang tua ya, bukan karena memang kita itu dikasih label agama nih misalkan nih, atau kita dapat ceramah-ceramah kayak gitu ya. Ya itu oke ya. Tapi yang paling spesifik banget ketika kamu benar-benar mengalami perjalanan hidupmu sendiri, disitulah yang disebut dengan guru sejati. Ya, pengalaman kehidupanmu adalah guru sejati kamu yang akan menghantarkan kamu mengenal siapa Tuhan kamu. Ya, makanya disinilah ya ajaibnya kehidupan ini ya. Ketika teman-teman belajar tentang ilmu alam semesta ya, ilmu alam semesta, ilmu energi, semua terhubung, satu sama terhubung, dan semuanya itu akan terfilter ya, terfilter oleh energi ilahi ya, semuanya. Jadi makanya orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita pun ya tidak akan bisa bertemu, bahkan tidak tahu caranya. Alam semesta itu dahsyat, pasti dia itu akan menjauhkan dari kita tanpa kita itu pengen jauh. Dia akan jauh sendiri, dan hanya orang-orang yang frekuensinya sama dia akan mendekat ya. Itulah cara kerja alam semesta. Makanya kenapa apa ya, kehidupan kita itu belajarnya itu mengenali diri, baru mengenali membaca kitab ilahi. Habis itu apa? Kita baru bisa membaca kitabnya pola alam semesta ini dengan berbagai pola-polanya ya. Kita akan bisa membaca kitab alam semesta ya, kitab diri ini masing-masing ya. Karena diri kita kan sudah diberikan petunjuk dari batin ya. Jadi ketika kita bisa membaca petunjuk hidup kita dari batin, maka kita itu punya kompas hidup ya, punya kompas hidup. Kehidupan kita akan percaya pada diri kita sendiri ya. Jadi kita akan percaya terhadap diri kita sendiri, kita sudah yakin dengan kompas diri kita ya, karena kita sudah mengalami perjalanan kehidupan ini. Makanya perjalanan kehidupanmu ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali, sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka yang sejatinya diri itu adalah pengalaman kehidupanmu itu. Pengalaman hidupanmu yang menghantarkan kamu bisa mengenal siapa Tuhan kamu. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Semoga sedikit cerita hidup ini ya bisa bisa memberikan gambaran ya, bahwa ternyata diri kita itu sudah hebat ya, karena diri kita ini pun diciptakan oleh Tuhan dari percikan ruhnya yang dahsyat, yang energinya tanpa batas ya, dan mahal luar biasa ya. Makanya kita akan merasakan rasa surga itu karena kita sudah bisa menembus medan kuantum atau energi kuantum. Energi kuantum bahasanya adalah akhirat, dunia adalah fisik yang terlihat ini. Maka ketika kamu stay dalam kesadaran kamu, stay dalam akhirat itu atau stay dalam medan kuantum itu, maka teman-teman semuanya sudah akan tersedia dengan rapi. Ya sebentar ya. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak ya atas waktunya. Nanti saya akan upload di YouTube ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah stay di sini. Yang mau gabung di grupnya juga silahkan. Tunggu saya upload di YouTube ya. Nanti silahkan bisa nyimak di situ. Ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.